أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Pengertian remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Berdasarkan buku Psikologi Agama karangan Zakaria Darajat tahun 1977, remaja memiliki sifat menolak. Sesuatu yang kurang masuk akal biasanya ditolak oleh remaja, tetapi bukan berarti yang dilakukannya selalu salah. Justru lewat penolakannya, daya nalar seseorang akan timbul karena terdapat sifat kritis yang dimiliki remaja. Meskipun demikian, sifat yang tidak masuk akal kadang juga dilakukan remaja demi mencari jati dirinya. Kemudian, ciri-ciri remaja. Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, atau berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu atau kurang berhati-hati. Yang kesepuluh, cenderung sulit diatur. Yang kesebelas, suka mengkritik. Yang kedua-belas, biasanya suka berpikir spontan. Yang ke-13, penuh semangat. Dan yang terakhir, kepribadiannya agak unik atau ada saja yang dia lakukan. Kemudian adab pergaulan remaja menurut Islam. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk akhlak para remaja. Karena remaja memiliki sifat suka menentang dan memberontak, maka tidak mudah menegakkan akhlak mulia di tengah-tengah remaja. Ada pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun saja sesama remaja. Ada pergaulan remaja selayaknya dijaga, terutama ada pergaulan dengan lawan jenis. Jadi, bukan berarti sama-sama masih remaja lantas bergaul asal bahagia, gembira bersama
tanpa batas-batas tertentu atau tanpa melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama. Adab pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja, dalam pergaulan tetap menjaga sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Walaupun dengan daya ala remaja, sikap sopan dan santun harus tetap dijaga. Yang kedua, mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja akan terjalin persahabatan lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Bahkan sudah berpisah pun tetap terkenang rasa pengertian dan pemahaman di masa lampau yang sulit dilupakan begitu saja. Tentu saja mengerti dan memahami dalam hal kebaikan. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengajak beramal solih sesuai kapasitasnya sebagai seorang remaja. Remaja yang baik tidak pernah lelah mengajak teman-temannya ke jalan kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Pergaulan remaja yang penuh warna dan lika-liku sangat berpotensi memancing suatu permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sesama remaja. Jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, diterima dengan lapang dada atau ikhlas. Begitu pula jika ada yang perlu bantuan, harus dibantu untuk memecahkan masalah dan mungkin bantuan dalam bentuk yang lain dalam kapasitas sebagai remaja. Yang kelima, berlaku adil dan jujur. Remaja yang jujur, pikirannya akan tenang dan jernih, dan remaja yang adil sikapnya akan terarah tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Alangkah bahagianya menjadi remaja yang jujur dan adil. Yang terakhir, berlomba-lomba mencari ilmu. Maksudnya mampu menghidupkan semangat remaja dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Dari sini dapat saling mengisi satu sama lain tentang keilmuan di bidang tertentu dan berpeluang meraih prestasi bagi remaja, bahkan dapat mendapatkan rizki bagi remaja. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja harus dihindari agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk karena akan merugikan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam antara lain, yang pertama yaitu minum minuman keras dan berjudi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu
bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi, jelas perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja berupa minuman keras dan bermain judi. Selain berdosa juga tidak mau melaksanakan perintah Allah, terutama sholat. Di situ setan membuat kita saling membenci dan bermusuhan. Jadi harus dihindari jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, pergaulan bebas antara lawan jenis atau pacaran. Dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa dilarangnya berpacaran karena sama saja mendekati zina yang hukumnya dosa karena memancing fitnah. Demikian juga berdasarkan hadis di atas yang dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim. Demikian juga bagi remaja semestinya berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Jangan sampai menimbulkan fitnah, apalagi sampai berdosa. Yang ketiga, tawuran. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang menyakiti orang lain tanpa adanya sebab yang jelas, maka orang itu adalah pembohong. Pembohong kesaksiannya tidak benar alias mengada-ngada. Remaja, janganlah mengikuti yang demikian itu. Kemudian, dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja jelas akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja bagi diri sendiri, yang pertama yaitu memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang kedua, menjatuhkan diri sendiri. Yang ketiga, mempermalukan orang tua dan sekolah. Kemudian, dampak negatif bagi orang lain. Yang pertama, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang kedua, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. Yang ketiga, orang lain takut dipengaruhi olehnya. Kemudian, dampak negatif bagi lingkungan. Yang pertama, membawa nama buruk lingkungan. Yang kedua, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat. Yang ketiga, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Supaya para remaja tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang,
yang membawa dampak negatif perlu memiliki cara-cara untuk menghindari perilaku tersebut. Antara lain yaitu birrul walidain, taat kepada perintah kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal solih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aktif kegiatan keremajaan lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang terakhir, banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Kemudian terakhir yaitu hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jika dalam suatu pergaulan remaja terdapat akhlak terpuji, maka akan dapat memetik hikmahnya. Selain untuk dirinya sendiri, hikmah atau manfaat tersebut dapat dirasakan oleh keluarga dan lingkungan. Hikmah berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja antara lain, yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Yang keempat, jauh dari maksiat. Yang kelima, dapat kepercayaan yang baik. Yang terakhir, patut menjadi teladan di masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum